Amerika kena dampak corona. Katanya Amerika yang memulai corona. Kok kena juga? Begini saya menjelaskannya. Dan jangan dilihat saya ini pendukung teori konspirasi ya. Tetapi sejak 2017 saya konstan dengan penjelasan bahwa ada yang salah kali ini di dalam pengelolaan negara, terutama masalah ekonomi dan pertahanan. Salah ini bukan karena ilmunya pengelola negara, tapi salah melihat geopolitik dunia sehingga salah langkahnya dalam kelola bernegara dan berimbas ekonomi hanya tumbuh 5%. Bahkan tahun ini 3,7%. Dari mimpinya 7%. Apakah 7% itu bisa dicapai? Bisa, tapi bukan dengan cara sekarang. Kalau cara sekarang arahnya ke 3%. Kembali ke perang dagang oleh hegemoni versus great power, di mana pasti sebentar lagi eskalasinya naik menjadi perang militer. Dan kita tahu perang warfare ada 7 macam. 7 macam tadi, 1 kombatan pakai bedil, yang 6 non kombatan. Economic warfare dan biological warfare adalah 2 dari 6 warfare yang menurut saya tidak perlu dijelaskan yang 4 lagi karena orang banyak yang gak peduli juga, apalagi pejabatnya. Jadi informasi kali ini saya buat bagi yang peduli saja, yang berakal sehat, yang tidak menilai baik buruk benar salah, yang seru-seru saja, terutama untuk meningkatkan bisnis bersama yang kali ini kita akan bahas di dalam video selanjutnya. Amerika ingin tetap jadi hegemoni. Itu hal pertama yang harus kita lihat. Amerika kena juga dampaknya, ini bagian dari casualties atau korban perang. Dari mana referensi ini semua kita dapat? Saya baru saja menyelesaikan sebuah buku yang berjudul Economist at War, karya Alan Bollard, terbitan Februari 2020. Buku baru yang membuat saya bisa tahu apa isi kepala penguasa hegemoni. Saya ini jadi gak enak karena saya setiap bulan membaca satu buku minimum. Dan dalam 10 tahun ini ada 200-an buku geoekonomi dan geostrategi yang saya baca. Kalau menulis atau buat video seakan-akan saya sok tahu, padahal saya hanya memindahkan ilmu sedikit ini ke sahabat semua tanpa niat apapun. Kasihan kalau bernegara tanpa ilmu. Kasihan kalau mengelola ekonomi negara tanpa ilmu juga yang baru. Hanya ilmu insting. Instingnya tak makan pengetahuan lagi. Lalu dikelilingnya bukan unteng kaum cendikia, yang ada hanya kaum oportunis, ekonomis, dan para politikus. Kita jadi malu kalau dibandingkan dengan unteng negara lain. Kembali ke topik setelah nyinyir. Maaf ya, nyinyir ini hanya untuk memancing emosi agar informasi selanjutnya ditonton sampai selesai. Dalam buku The Economist at War tersebut dikatakan kita bisa melihat bahwa bunga bank akan jadi nol. Saya ngakak bacanya karena MMT memang dipakai oleh Trump kali ini untuk memprinting money. Sekali lagi kita ulangi, untuk printing money, menerbitkan dolar new value. Perlu perang. Uang dolar lama itu dicetak sudah ribuan kali dari sektor real, alias kertas lebih banyak dari underlying bisnisnya. Sama seperti tahun 2008, kertas 100 kali lebih banyak dari jumlah properti yang dibangun. Ya harus di-reset lah value-nya. Di bail out semua keuangan dengan printing money baru. Kertas lama, paper lama jadi nggak berlaku. Kemudian keuangan jadi normal kembali. Sekarang printing money baru untuk menjadikan hegemoni. Perang harus dilakukan seperti pada tahun 1929. Ekonomi dan saham bursanya tinggal 10% alias turun 90%. Di tahun 1930-an resesi. Yang peranglah solusinya. Sekalian reset value. Tahun 1939, 1940, John Maynard Keynes melakukan seperti dalam buku klasik How to Pay for the War, menghitung biaya perang, lalu mencetak uang dari tin air untuk membiayai perang. Ini sudah dikode Amerika. By all means, Amerika pengen jadi penguasa dunia selalu, maka menghancurkan lawannya adalah dengan perang, dengan warfare. Karena itu, pejabat sekarang orang baik semua, sederhana, cita-cita mulia, tidak pernah berpikir negatif, tidak pernah tahu apa itu economic at war, tidak sadar bahwa beda kelola negara dalam kondisi perang dan beda mengelola negara dalam kondisi normal. Ini sekali lagi bukan kondisi ordinary atau bukan dalam kondisi biasa saat ini, tetapi kondisinya extraordinary. Perlu otak sontoloyo, perlu out of the box, kalau perlu no box, dan harus berani. Lalu kita lanjutkan informasinya. Bangsa Anglo-Saxon dan Amerika atau disebut Anglo-Amerika ingin menjadi penguasa dunia dengan melawan the rest of the world. Jadi Indonesia, Cina, segala macam itu dianggap lawan mereka semua. Ini kita berpegang dari cara memandang who rule the world atau hegemoni. Ketika Amerika menutup akses dari Eropa kecuali Inggris, beberapa hari yang lalu ini mengkonfirm gerakan Anglo-American untuk melawan Eropa kontinental yang dipimpin Jerman. Juga mereka anti Rusia yang dilawan memakai proksi Muhammad bin Salman, MBS. Amerika itu bisa hidup dengan shale gas. Rusia bisa tumbang dengan harga minyak rendah. Di bawah produksi Rusia harganya, juga di bawah ongkos produksi Pertamina. Bayangkan, harga minyak $29 dijual Saudi, Pertamina produksinya $35. Emang gak pening Rusia dan Indonesia? Itu cita-cita hegemoni untuk pukul negara produsen seperti Indonesia atau Rusia. Bahkan saya pernah menulis dalam tulisan di makalah saya memprediksi apa yang akan terjadi tahun 2020, 2021 dan tahun-tahun selanjutnya. Demi hegemoni Amerika terus berkuasa. Amerika akan menekan seluruh orang yang melawan, seluruh negara yang melawan mereka. Hegemoni
hegemoni pasti akan melakukan dollar reset value. Maka itu puncak perang mutakhir atau perang dunia ketiga akan dilakukan. Langkahnya setelah perang dagang adalah perang currency, perang teknologi. Perang dagang membuat dunia bubrah, ambyar, di mana nanti terjadi keseimbangan baru dan Indonesia pada saat itu harus nyalip di tikungan. Apa yang Indonesia harus lakukan sebelum semua ini terjadi? Inilah kunci video ini dibuat. Sebelum ke sana kita jelaskan dulu apa yang terjadi di sini. Ini bukan analisa, ini fakta. Apa yang terjadi sudah terjadi dan dengan mudah kita menebak apa yang akan terjadi. Kenalkah Anda dengan istilah political tightening? Oke, kalau bertanya pada sahabat mungkin sedikit yang tahu karena kita masyarakat sudah sibuk mencari sesuap nasi, menutup ongkos harian dan mengurusi keluarga. Tapi para pejabat negara, kalian tahu dong apa itu political tightening? Enggak juga, belum ikut Lemhanas ya? Kok bisa jadi pejabat ya? Yowis lah, kita lanjut. Males ngurusi beginian. Yang penting sudah duduk di kursi jabatan. Yowis aman ya? Oke, kita lanjut. Kita bisa memahami political tightening ketika kita memahami geopolitik tightening dunia di bawah hegemoni. Hegemoni itu political tightening. Saat ini hegemoni itu Anglo-Amerika. Dengan political tightening-nya adalah aliansi politik antara hegemoni dengan para negara yang menjadi mitra mereka. Jepang, Korea Selatan, Singapura, Australia, Arab Saudi, India, Vietnam adalah bagian dari aliansi hegemoni. Lalu Cina dengan obornya, One Belt, One Road. Satu ikatan mengikat semua menuju satu arah yaitu Beijing. Sudah 70 negara diikat dengan obor. Funding pembiayaan ala Cina tersebut. Perlu diingat, obor bukan political tightening. Obor adalah economic tightening. Masalahnya ekonomik semata. Inilah mengapa Indonesia terpesona dengan obor karena matanya pejabat adalah cuan, duit tok. Terutama menteri yang serba bisa. Menteri tersebut kayaknya menteri tahan corona karena ditantang sang hegemoni oleh great economic country Cina. Plus ekonominya hegemoni sekarang mengecil. Maka sebagai preman sang penguasa melakukan serangan yang menekan. Dunia yang ditekan khususnya blok obor termasuk biangnya yaitu Cina. Dari dulu saya nggak percaya akan perang fisik pakai senjata, tetapi bentuk perang lain mereka lakukan dan saya tidak pernah duga mereka pakai biological weapon. Virus yang sudah diperkaya, di enrichment, virus bernama COVID-19 ditambah dibantingnya harga minyak mentah turun di bawah $30. Bubrah semua ekonomi dan bubrah semua tatanan sosial dunia. Asli saya secara pribadi tidak membaca hal tersebut, namun tujuan hegemoni sang incumbent tetap sama, win the war, memenangkan peperangan. Strategi hegemoni sudah basah mandi sekalian, itu dilakukan Trump sekarang. Jadi saya pernah mengingatkan di video yang lalu, saya memilih Bernie Sanders jadi presiden Amerika jauh-jauh hari. Saya tidak setuju Trump. Namun Trump juga ingin berkuasa, tidak ingin melawan Bernie. Bisa batal strategi kaum Zabatai mengendalikan dunia melalui Trump. Trump tetap ingin menang, jadi dia memilih lawannya dari Demokrat, Joe Biden. Wapresnya Obama dulu yang lebih gampang dikalahin Trump. Jadi memenangkan perang sebelum pemilihan presiden Amerika itu agenda Trump dan Partai Republik. Cina dan aliansi teman-temannya Cina sebelum Oktober 2020 harus tumbang. Ini sadis sekali, tapi itu strategi hegemoni. Karena hegemoni sesungguhnya adalah penganut MMT, printing money. Dan printing money yang paling efektif adalah kalau bunga 0%. Dan ketika kemarin diumumkan suku bunga Federal Reserve adalah 0%, ini kode di mana dalam buku MMT Economist at War, printing money sebagai dollar new value akan segera dilakukan. Dollar reset value ini akan mengakibatkan yang pegang dolar lama siap-siap miskin. Oke, sahabat, sudah mulai kebayang apa yang akan terjadi ke depan. Kita akan melihat ini semua sebagai peluang menuju sukses.